Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 10 ATKP 2. Saya Puspita Maharani, absen 26. Nama saya Putri Kusmawati, nomor absen 27. Nama saya Rasmadina, nomor absen 28. Nama saya Revalistiana, nomor absen 29. Nama saya Resyana Yudhutami, nomor absen 30. Nama saya Sucio Ramadhani, nomor absen 37. Di sini kami akan mempresentasikan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Kenalkan, nama saya Puspita Maharani dengan nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau disebut juga Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 20 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dan dihadiri oleh 29 negara dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor sendiri merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28 sampai 20 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintahan kolonialnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat atau Irian Barat. 4 tujuan pokok dari Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, untuk memajukan goodwill atau kehendak yang luhur dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang silih ganti maupun yang bersama, serta untuk menciptakan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik. Kedua, untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili. Ketiga, untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme. Dan keempat, untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, sebagai satu pemrakarsa diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. 2. Sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika. 3. Sebagai panitia Konferensi Asia Afrika. Dan 4. Pendirian Museum Konferensi Asia Afrika. Nama saya Putri Kusmawati, nomor absen 27 akan menjelaskan tentang misi Garuda. Pengertian misi Garuda sebagai misi perdamaian dunia karena pasukan Garuda ini adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Latar belakang misi Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Indonesia lainnya. Peristiwa ini merupakan bentuk pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing. Tujuan misi Garuda. Pembentukan misi Garuda ini merupakan bentuk nyata
keterlibatan Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia berbagai belahan dunia. Pembentukan misi Garuda bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai peacekeeping force atau yang disebut dengan pasukan pemeliharaan perdamaian. Peran misi Garuda. Peran bangsa Indonesia dalam misi Garuda adalah sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah arahan PBB. Pasukan Garuda atau disebut juga dengan kontingen Garuda adalah merupakan pasukan penjaga perdamaian peacekeeping force. Di bawah ini arahan PBB merupakan kontribusi kepentingan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian Indonesia. Nama saya Rasmadina, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. 3. Deklarasi Juanda. Negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udara. Pemerintah berupaya dengan keras untuk menjaga wilayah negara, bahkan sampai pulau terluar di Indonesia sekalipun. Hal ini digagas pertama kali lewat Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perairan antar pulau. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mau menegaskan wilayah teritorial perairan supaya negara memiliki kedaulatan akan wilayah perairannya sendiri. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Isi Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan NKRI. Hal ini tentu ditentang oleh negara-negara luar, karena sebelumnya peraturan tentang teritorial perairan hanya sampai wilayah yang berjarak 3 mil dari garis pantai. Mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda yakni TZMKO 1939, sebagai negara yang memiliki pulau-pulau yang terpisah, tentu hal ini sangat merugikan bagi Indonesia, karena kapal-kapal luar bisa leluasa melewati perairan yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Jika dibiarkan, maka keamanan dan keselamatan negara bisa terancam. Dengan adanya Deklarasi Juanda ini, maka wilayah kedaulatan perairan Indonesia berubah menjadi 12 mil dari garis pantai menjadi utuh milik NKRI. Nama saya Reva Aristiana, nomor absen 29, akan menjelaskan tentang gerakan non-blok. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Gerakan non-blok atau GNB didirikan dan dilatar belakangi oleh munculnya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia dan adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Gerakan non-blok itu sendiri lahir dari pertemuan puncak Asia Afrika pada konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak memihak blok tertentu telah menyatakan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Berdirinya gerakan non-blok, Non-Aligned Movement diperkasai oleh para pemimpin negara. Dari Indonesia, Presiden Soekarno, Republik Kesatuan Arab Mesir, Presiden Gamal Abdul Nasser, India, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, Yugoslavia, Presiden Josip Broz Tito,
dan Ghana Presiden Kwame Nkrumah. Dalam GNB, Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya GNB. Pada tahun 1992, peran penting lain dari Indonesia bagi KTT GNB adalah sebagai tuan rumah dan Presiden Soeharto sebagai ketua GNB. Pada saat itu, Indonesia memperkasai kerjasama teknis di beberapa bidang seperti pertanian dan kependudukan serta mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog Utara Selatan. Setiap KTT GNB yang diselenggarakan memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara anggota. Setiap negara bisa menjadi anggota GNB, namun negara tersebut harus menganut politik bebas aktif, mampu hidup berdampingan secara damai, mendukung gerakan kemerdekaan nasional, dan tidak menjadi anggota salah satu fakta militer. Persyaratan yang ditetapkan oleh GNB ternyata mampu memikat hati berbagai negara. Terbukti dengan meningkatnya jumlah negara yang bergabung hingga tahun 2016. KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012 telah memiliki 120 negara sebagai anggota. Nama saya Reisha Amelia Putri Utami, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan tentang ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Associations of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Semua kata atau frasa ASEAN adalah bahasa Inggris dan memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antarbangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota, yaitu yang pertama Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1967, Malaysia pada tanggal 8 Agustus 1967, yang ketiga Singapura pada tanggal 8 Agustus 1967, yang keempat Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, yang kelima Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967, yang keenam Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, yang ketujuh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, yang kedelapan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, yang kesembilan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Lambang ASEAN. Logo atau lambang ASEAN sendiri adalah 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di tengah lingkaran merah. Pada bagian bawah padi terdapat tulisan ASEAN dengan huruf kecil dengan jenis huruf Helvetica biru. Arti dari lambang ASEAN yaitu yang pertama ikatan rumpun padi, melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Semboyan ASEAN adalah satu misi, satu visi, dan satu identitas, satu komunitas, atau one vision, one identity, one community. Prinsip ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN.
Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan, dan pelindungan hak asasi manusia serta pemajuan keadilan sosial. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Yang kedua, ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Yang ketiga, ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Yang kelima, ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian, teknis, dan administrasi. Yang keenam, ASEAN dibentuk untuk memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk memanfaatkan pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang. Selain sebagai salah satu permaksara berdirinya ASEAN, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia berhasil memfasilitasi kedua negara untuk mendiskusikan dan menyelesaikan konflik. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberations atau MNFL berkonflik, kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Maka, tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Ramadhani, kelas 10 OTKP 2, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Pengertian OKI, Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Latar belakang OKI. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 12 Rajab 1989 Hijriah atau 25 September 1969. Dalam pertemuan pertama, para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem.
Oki mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Tujuan Oki: 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Kedua, melindungi tempat-tempat suci. Ketiga, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Keempat, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta iptek. Kelima, melenyapkan perbedaan diskriminasi, kolonialisme, dan rasial. Keenam, memperteguh dan memperjunjung tinggi perjuangan umat Islam. Ketujuh, membantu dan mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kedelapan, meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam. Kesembilan, melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama. Struktur organisasi Oki antara lain: Konferensi Para Raja dan Kepala Negara atau Pemerintah, Konferensi Para Pemerintah, Konferensi Para Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, Mahkamah Islam Internasional, dan organ-organ khusus. Keunikan Indonesia dalam keanggotaan organisasi konferensi Islam yaitu Indonesia bukan negara yang berdasarkan hukum syariat Islam. Peranan Oki antara lain: 1. Indonesia memberikan andil penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh. Kedua, Indonesia turut menyelesaikan masalah Muslim Moro di Filipina. Ketiga, Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina. Keempat, mendukung perjuangan Oki melenyapkan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme di dunia. Kelima, sebagai pemrakarsa dibentuknya Tata Informasi Baru Dunia Islam. Perang Indonesia dalam Oki antara lain: ikut upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro, yaitu National Liberation Front. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dukungan tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamfobia. Jakarta Informal Meeting atau yang disingkat JIM. Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui jalur diplomasi. Latar belakang Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan JIM dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1976. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting. JIM dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Juli 1988. JIM diselenggarakan 2 kali. JIM yang pertama bertujuan sebagai media yang mempertemukan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral. Hal itu dilakukan untuk melancarkan upaya mediasi dalam penyelesaian konflik internal Kamboja dan Vietnam. Untuk menindaklanjuti JIM yang pertama, pemerintah Indonesia beserta negara Asia Tenggara lainnya mengadakan JIM yang kedua. Pada pertemuan itu, lebih disampaikan secara teknis mengenai upaya penindaklanjutan di hasil JIM yang pertama. Selain itu, pada pelaksanaannya, JIM yang kedua disampaikan mengenai beberapa kemajuan dari hasil JIM yang pertama. Keputusan yang berasal dari pertemuan JIM yang pertama dan kedua dilaporkan pada Menteri Luar Negeri, yang kemudian akan disampaikan di konferensi tingkat tinggi ASEAN di Brunei Darussalam. Pelopor penyelenggaraan JIM. Penyelenggaraan JIM ialah inisiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Pertemuan itu diselenggarakan di Istana Bogor secara 2 kali. Dalam pertemuan itu, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai moderator. Dalam pelaksanaan JIM dihadiri oleh masing-masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja Hun Sen termasuk Heng Samrin datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan Hun Sen.
tokoh komunis Kamboja yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Tujuan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. Konflik bersenjata itu terjadi tepat di perbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu melibatkan negara Vietnam. Dengan pembentukan Jakarta Informal Meeting ini, Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Dalam pelaksanaannya, membutuhkan 2 kali pertemuan untuk dapat menempuh jalan tengah antara Kamboja dengan Vietnam. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Dampak dari Jakarta Informal Meeting. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam. Indonesia membantu penyelesaian permasalahan konflik tersebut dengan jalur diplomasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut. Selain itu, dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Hal itu disebabkan karena ini adalah diplomasi pertama yang dapat secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia. Dalam upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia sesuai dengan prinsip Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan Jakarta Informal Meeting ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya Jakarta Informal Meeting. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya. Kesimpulan, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus-menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya, sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka, politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasi dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.